Hai semuanya, apa kabar? Aku harap kabar kalian baik-baik saja. Dan sekarang, Delusion Princess kembali lagi dengan sebuah video baru untuk teman-teman. Di video kali ini, sekarang kita akan mencari tahu. Tiba-tiba aku terpanggil, ini jam 2 pagi guys. Tapi tiba-tiba aku terpanggil untuk buat video ini di tengah-tengah. Sebetulnya aku lagi mau hiatus, lagi mau jeda dari buat video di YouTube karena aku mau fokus untuk mengajarkan materi kelas Journey to My Vessel dan materi belajar tarot, dan fokus mau menarik. Tiba-tiba aku pengen nyalain lilinnya juga, nyalain candle Delusion Priestess. Anyway, tiba-tiba aku pengen aja gitu buat reading untuk teman-teman terkait apa yang kamu sudah baca judulnya ya. Kita akan mencari tahu sebetulnya apa sih yang menghambat kamu dari kebahagiaan, atau dari rezeki, atau mungkin dari jodoh, dari cinta sejati. Guys, I noticed some things. Aku nggak tahu nanti berapa banyak orang yang akan terpanggil untuk menonton video ini pada akhirnya. Dan kalian perhatiin nggak? Aku tuh semacam perlu buat kayak adjustments atau penyesuaian, dan tiba-tiba aku awalnya nggak pengen nyalain lilin yang udah aku punya gitu loh. Tapi tiba-tiba aku pengen nyalain. I don't know why. Nanti kita akan channeling. Aku belum shuffling seperti biasa. Dan di depan mata kalian itu ada 3 opsi alat bantu. Merchandise candle-nya Delusion Priestess juga. Ini bukan opsi, tapi ini ada yang size 220 gram. Dan ini ada yang size kecil 60 gram. Semuanya handmade dan biasanya memang butuh pre-order. Yang aku nyalain itu adalah lilin Temperance. Tujuannya fungsinya untuk menenangkan emosi, membantu menenangkan pikiran negatif, menghilangkan pikiran negatif. Bisa kalian kombinasikan dengan rose quartz, terus dengan blue sandstone, terus dengan kristal-kristal lain yang tujuannya memang untuk decluttering atau balancing emosi. Anyway, teman-teman bisa tenangkan dirimu sendiri dulu sekarang. Tarik nafas dalam-dalam. Ada 3 opsi ya merchandise lilin candle. Yang pertama yang ini, untuk opsi nomor 1 itu ada opsi, lihat yang kayak gini bentuknya. Ini adalah opsi lilin atau candle The Sun. Iya, nama-namanya aku pakai nama-nama dari kartu Tarot Major Arcana. Yang kedua, ini ada opsi kartu, bukan kartu sih, wah ini sih kartu lilin candle yang terinspirasi dari kartu The Lovers. Dan yang ketiga, ada candle atau lilin yang terinspirasi dari kartu The Emperor. Kita akan mencari tahu sebetulnya apa sih yang masih menghambat teman-teman dari kebahagiaan. Coba kan aku berdirikan seperti ini ya. Take your time. Gak usah buru-buru, gak usah tergesa-gesa. Ambil sebanyak mungkin waktu yang kamu butuhkan untuk memilih. Dan kalau nanti di antara teman-teman juga ada yang tertarik untuk pre-order atau memiliki merchandise scented candle ini, kamu bisa cek ke Instagramnya @merch_delusion_priestess atau ke Instagramnya Delusion Priestess. Oke. Kalau teman-teman merasa terpanggil untuk pilih lebih dari satu opsi, it's okay sebetulnya. Mungkin ada pesan yang perlu kamu dengar dari opsi tersebut, tapi bisa jadi juga ada satu yang
memang aku intention atau aku niatkan untuk itu yang apa yang kamu butuh dengar saat ini. Antara opsi nomor 1, The Sun, The Lovers, dan The Emperor. Kita akan mencari tahu apa sebetulnya yang menghambat teman-teman dari kebahagiaan sejatimu. Kalau teman-teman sudah memilih, nanti kita live shuffling aja seperti biasa. Karena tuh aku belum shuffling juga. Ini impulsif ya. Aku juga bingung kenapa tiba-tiba aku disuruh reading. But that's okay. Kalau teman-teman sudah memilih antara opsi nomor 1, nomor 2, dan nomor 3, kita akan mencari tahu apa yang sebetulnya menghambat kebahagiaan teman-teman. Lilinnya nyalain aja kali ya. Karena aku masih terpanggil untuk nyalain ini sih. Ya udah. Lilin Temperance ini, I don't know what might happen, dan aku juga nggak tahu ini akan selama apa readingan kita. Anyway, untuk teman-teman yang pilih opsi merchandise Lilin The Sun, apa sih yang sebetulnya menghambat kebahagiaan teman-teman? Interesting. Adjustments, dari tadi banyak adjustments. Coba kita mulai dari energi cek terkini teman-teman. Bagaimana kondisi mereka saat ini, dan apa yang sebetulnya menghambat mereka dari kebahagiaan, kesuksesan. Three of Cups, Five of Wands. What else? What else? I'm just gonna take 2 more. Ten of Pentacles reverse. Oke, I got it. Ini kemana arahnya? Guys, kalian ada kartu The Magician di sini. Oke, ya udah deh, aku ambil semua deh. Tapi kamu, entah kalian yang pilih nomor 1 ini, entah kamu sebetulnya nggak sadar dengan potensi kamu, potensi terbaik kamu, atau kamu terlalu sibuk, terlalu sering ngebandingin diri sama orang lain, dan jatuhnya jadi kayak kamu terlalu sering insecure sama bakat kamu, sama potensi diri kamu. Strength. You are stronger than you thought you are. Kalian lebih kuat dari apa yang kamu duga. Kalian lebih kuat dari apa yang kamu kira. Aku terpanggil buat matiin dulu lilinnya. Nanti kita nyalain lagi. Kalau aku terpanggil buat nyalain lagi. Tapi anyway, untuk teman-teman, oh my god, The Sun. Aku baru nyadar ini The Sun. Lilin The Sun itu memang aku buat terinspirasi untuk teman-teman yang mungkin merasa sedang kehilangan arah atau kehilangan kebahagiaannya, dan merasa kayak, I want to be happy, tapi gue nggak tahu gimana cara gue bisa bahagia. Bahagia itu apa? Karena yang gue lihat dari orang lain, kebahagiaan buat mereka begini begitu bla 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 bla. Kalian terlalu punya tendensi ngebandingin diri sama orang lain dan gampang iri sama orang lain. Kecenderungan kamu untuk terlalu sering ngebandingin diri sama orang lain dan gampang iri sama orang lain, itu yang sebetulnya menghambat kebahagiaan kamu sendiri. For real. Dan kenapa tadi aku terpanggil untuk matiin lilinnya? Aku paham sekarang. Karena ibaratnya gini. Aku mau nanya satu hal sama teman-teman. I know you guys are currently alive, breathing, existing. Kamu hidup sekarang. Tapi apakah kamu merasa kamu betul-betul hidup?
Atau kamu sebetulnya hidup hanya untuk sadar atau nggak sadar kamu hidup menghidupi mimpinya orang lain mungkin, atau keinginannya orang lain, atau kamu hidup menghidupi hidupmu bukan kamu. Ya kamu hidup, kamu nafas, kamu bekerja, kamu beraktivitas. Tapi apakah kamu betul-betul menjalani hidupmu sesuai dengan kata hati kamu, panggilan jiwa kamu? Karena aku rasa banyak di antara kalian yang ada dua kemungkinan nih. Yang pertama tadi, kamu terlalu sering ngebandingin diri kamu sama orang lain. Entah itu teman-teman kamu, atau rekan kerja kamu, atau mantan pasangan kamu. Kamu ngerasa, ih mereka kok lebih bahagia dari saya ya? Ih mereka orangnya jahat loh, tapi kok mereka lebih bahagia, hidupnya lebih gampang dari saya ya? Kok saya gini-gini aja ya? Itu yang pertama. Atau yang kedua, saking kamu takutnya untuk mencoba suatu hal baru, atau mencoba untuk keluar dari zona nyaman kamu takut untuk bersosialisasi, atau kamu takut untuk belajar dari orang-orang di sekitar kamu. Kamu takut untuk I've gotta admit, kalian tuh takut buat belajar. Kalian takut buat mengakui kalau gak ada manusia yang bisa hidup sendirian. Gak ada manusia yang bisa menjalankan hidupnya sendirian. Kamu butuh teman, kamu butuh bantuan, kamu butuh orang lain untuk mungkin mengkritik kamu dengan cara sehat, atau memotivasi kamu dalam cara yang sehat. Ada Seven of Swords di sini. You're not being fully honest with yourself. Ibaratnya ini kado, tapi pedang. Ada pedangnya sih, isinya pedang. Dan yang aku rasain adalah, you guys have been fighting so hard to be okay. Kamu udah terlalu memaksakan diri pasang topeng seakan kamu baik-baik aja, tapi ya di depan teman, di depan orang-orang kamu fine. Tapi ketika sendirian mungkin kamu galau, ketika sendirian mungkin kamu insecure, atau kamu ngerasa kurang ini, kamu ngerasa kurang itu. Kamu ngerasakan kamu hidup di dua dunia yang berbeda. Aku ngeliat kayak ada Hannah Montana nih. Kayak ada yang pernah nonton film Hannah Montana di Disney, atau ya aku sebut merek. Tapi ya film atau serial itu kan tentang satu orang yang menjalani dua dunia, dua kehidupan yang berbeda. Sampai akhirnya dia capek, dia jenuh, dia mengakui kalau dia adalah sosok Miley itu adalah sosok Hannah Montana. Intinya adalah kalian itu banyak yang terkadang sangat-sangat nggak tegaan sama orang lain. Kamu tahu apa yang bisa bikin kamu bahagia, tapi entah kamu takut untuk mengejar kebahagiaan sejati kamu sesuai dengan apa yang kamu mau, karena lagi-lagi mungkin kamu takut dihakimi, atau kamu terlanjur merasa tidak berharga, atau kamu merasa, Kak, tapi mimpi saya butuh uang yang besar, butuh ini, butuh itu, butuh untuk menjadi cantik, menarik, ganteng, bla 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 bla, tapi saya nggak cantik, saya nggak menarik. Ini ada tendensi sabotase diri yang sangat besar. Dishonesty. Ada tendensi ketidakjujuran yang sangat besar. Entah kamu nggak jujur sama orang lain tentang siapa identitas kamu, atau kamu nggak jujur sama dirimu sendiri tentang apa yang kamu mau. Dan itu yang menghambat kebahagiaan kamu. Itu yang menghambat rezeki kamu. Di sini ada Magician, ada Four of Swords, ada The Strength. Ada balance, ada justice. Ini ada Page of Pentacles, tapi lihat gambar ya. Fokusnya dia cuma ke bola ini aja. Dia nggak lihat di sekeliling bolanya ada apa. Dan vision yang aku dapatkan adalah kalian terlalu gini. Bayangkan diri kamu berjalan di tengah-tengah, lagi naik ke puncak gunung. Di sebelah kanan, iya ada pemandangan bekas longsor. Yang jorok, yang kotor, yang bahaya gitu loh. Yang belum dibersihin.
Sebelah kirinya ada pemandangan bukit-bukit, pelangi, dan lain sebagainya. Kalian terbiasa melihat dirimu sendiri seakan kamu adalah korban. Terlalu sering melabeli diri kamu sendiri adalah korban. Dan kamu mensabotase pikiranmu sendiri dengan berasumsi bahwa kamu adalah korban dari kehidupan. Lagi-lagi dishonesty, ada ketidakjujuran di sini. Sampai kamu lupa kalau sepanjang hidup kamu, dalam proses hidup kamu masih dikasih kesempatan untuk bisa hidup sampai saat ini. Itu juga rezeki loh. Itu juga berkat loh. Ini banyak bakat-bakat kalian yang masih terpendam nih. Entah terpendam, kamu nggak sadar, atau kamu sedang sengaja memendam itu, atau mungkin ya memang unfortunately atau sangat disayangkan ada orang-orang sekitar kamu yang nggak mendukung bakat-bakat itu. Dan ketika kamu mungkin dibully, atau kamu nerima kritikan nggak enak, atau kamu insecure, aku paham rasanya nggak enak kan, dibully, kita dikritik, kita diragukan, nggak enak. Tapi pada akhirnya yang perlu kalian ingat adalah yang menjalani hidup kamu adalah kamu. Sosok yang harus bertanggung jawab atas kebahagiaan kamu adalah dirimu sendiri. You are the magician of your own life. You need to decide which kind of happiness do you want to pursue in your life. Kamu perlu menentukan kebahagiaan seperti apa yang perlu kamu kejar dan mau kamu kejar dalam hidup kamu. Kamu mau mengarah ke labirin yang mana? Kamu jalan masuk dalam labirin. Kamu mau pilih jalan yang mana? Kamu mau pilih jalan yang nantinya ada pintu keluar, ada solusi, atau kamu mau pilih jalan yang mampet, mandek, stagnan di situ? It's up to you. It's truly up to you. Belajar untuk bisa lebih jujur sama dirimu sendiri. Belajar untuk bisa mendengarkan kata hatimu sendiri. Tadi aku bilang, make sense kenapa lilinnya perlu dimatiin. Lilin nyala dari intro, udah dari lama. Hanya karena lilinnya menyala dari lama, bukan berarti dia harus nyala sekarang. Karena intuisiku memilih untuk mematikan lilin itu. Nah, kalian pun seperti itu. Bukan berarti kamu nggak boleh mungkin berteman atau berinteraksi dengan orang-orang. Atau bukan berarti kamu nggak boleh. Gini, you guys want to be out of the box. Kalian ingin menjadi outstanding. Kalian ingin menjadi extraordinary. Kalian ingin menjadi suatu hal yang berbeda. And that's okay. For real, that's okay. Dan itu tidak apa-apa. Bahkan lebih dari tidak apa-apa. It's okay to be different. It's okay to be different. Kalian yang pilih nomor 1 punya bakat-bakat istimewa yang kamu takut buat tunjukkan ke dunia. Tadi, balik ke lilin ya, perumpamaan lilin. Karena aku rasa gak kebetulan aku pengen disuruh matiin lilinnya di readingan kalian, padahal baru mulai. Padahal tadi di intro aku nyalain. Karena kalian juga, aku rasa perlu untuk menarik diri dari lingkungan-lingkungan atau situasi yang sebetulnya membebani kamu atau hanya menyakiti kamu. Bukan berarti kamu musuhin teman-teman kamu atau kamu menjauh dari keluarga kamu, menjauh dari orang-orang sekitar kamu. Ingat, your vibes attract your tribes. Vibrasimu yang nantinya akan menarik suku jiwa kamu. Mungkin secara tidak sadar, mungkin sebetulnya ya teman-teman atau orang-orang di sekitar kamu, mereka tidak sesehat itu. Entah itu pergaulannya, pertemanannya, atau pola pikir mereka, mindset mereka, tujuan mereka, gaya hidup mereka tidak sesuai dengan apa yang kamu mau. Mereka orang-orang yang baik, mereka teman-teman yang baik, atau mereka orang-orang yang kamu sayang. Tapi kamu gak bisa maksain semua orang untuk harus selalu ada di samping kamu, karena lagi-lagi eventually pada akhirnya hidup kamu ya kamu atur, kamu yang kelola, kamu yang arahkan mau dibawa kemana. Karena di sini aku perlu bilang, gini,
aku dapat vision kayak ada anak kecil sibuk ngebandingin mainannya gitu loh sama orang lain. Jujur aku merasakan selain ada dishonesty, selain ada ketidakjujuran di sini, masalah atau hambatan lain yang mungkin teman-teman hadapi adalah kurang bersyukur. Gini, aku lihat ada vision kayak anak kecil mungkin, contoh ya, mungkin dia sebetulnya udah punya smartphone harga 3 juta. Dan smartphone-nya itu bisa dia pakai buat main game, bisa dia pakai buat main Instagram mungkin atau TikTok dan nonton YouTube lain sebagainya. Tapi tiba-tiba dia ketemu sama orang yang HP-nya 5 juta. Dia ngotot sama papanya, sama mamanya, minta HP 5 juta itu. Dikasih lah. Tapi besoknya dia ketemu lagi sama orang yang mungkin HP-nya 7 juta. Begitu seterusnya. Sampai dia lupa kalau sebetulnya apa yang dia miliki sekarang pasti akan selalu ada yang lebih bagus dari apa yang dia miliki sekarang. Tapi ada juga yang di bawah apa yang dia miliki sekarang. Aku terpanggil buat bilang ke teman-teman, dalam segala kondisi, dalam segala suasana, ingatkan dirimu kalau oke, kamu sekarang lagi di tengah-tengah nih. Kamu napak di bumi. Di bawah bumi yang kamu injak masih ada inti bumi. Dan di atas bumi yang kamu injak, kamu masih bisa melihat langit. Maksudku adalah, dimanapun kamu berada, posisi kamu saat ini sebetulnya karena Tuhan yang semesta tahu. That's the best place for you at this moment. Ini adalah tempat terbaik buat kamu saat ini. Ada orang di bawah kamu kondisinya atau masalahnya. Tapi juga ada orang yang di atas kamu, and that's okay. Dan itu tidak apa-apa. Jangan sampai kamu ngerasa kamu ingin buru-buru menyesuaikan diri dengan orang yang ada di atas kamu, tapi kamu malah merenung, sedih, galau, insecure, minder. Gitu terus. Sampai kamu stres sendiri, sampai kamu capek sendiri. Jujur aku merasa ada energi stubbornness juga di sini, kekeras kepalaan. Keras kepala bukan keras kepala dalam tujuan yang positif sih. I'm sorry to say this. Tapi lebih ke keras kepala, it's not your fault. Mungkin karena kamu terbiasa terbentuk di lingkungan yang seperti ini. Keras kepalanya tuh lebih ke keras kepala karena kamu gak jujur. Karena kamu terbiasa untuk tidak jujur. Atau kamu terbiasa untuk bahkan gak tahu apa yang kamu betul-betul mau. Jadinya seakan kamu tuh berasumsi apa yang kamu pikir baik itu adalah yang terbaik buat kamu. Contoh tadi, balik ke anak kecil yang ngotot minta HP mahal atau gadget mahal. Belum tentu ketika dia dikasih HP 10 juta atau 7 juta, dia bisa memaksimalkan semua fungsinya. Beda cerita kalau misalnya, oke, papa mamanya mau aja kasih HP mahal, tapi bisa dipakai nggak? Misal gini, kamu punya anak kecil, balita lah, nggak akan maksimal kan fungsinya, efisiensinya, dan efektivitasnya kalau kamu kasih misalnya HP harga 18 juta yang buat kerja, atau tablet buat kerja ke anak balita. Maksimal paling dipakai buat apa sih? Main game, atau nonton Cocomelon, atau nonton Baby Shark. Paham kan? Bukan berarti kamu nggak bisa dapetin mimpi atau harapan kamu. Tapi aku rasa kalian juga perlu membuktikan diri kalau I am worthy of my dreams. Aku layak untuk menerima mimpi dan harapanku. Aku berhak dan aku pantas untuk menerima mimpi dan harapanku. Teman-teman juga perlu belajar untuk menyeimbangkan logika dan intuisimu. Menyeimbangkan emosi dan perasaan kamu serta pikiran kamu. Karena aku rasa kalian tuh punya tendensi sekalinya kamu baper pakai hati banget. Tapi sekalinya kamu pakai otak, pakai logika banget sampai nggak pakai hati. Oh my god, I've just realized something. The sun, lilin kalian the sun. Aku buat lilin ini untuk bantu teman-teman yang mungkin merasa kesulitan untuk bahagia.
Dan fungsinya adalah meningkatkan mood, meningkatkan happiness, enhancing happiness. Dan kebahagiaan kan perlu adanya keseimbangan kan. Kamu baru bisa menghargai bahagia kalau kamu paham rasanya sakit, paham rasanya kecewa, paham rasanya luka. Kamu baru bisa menghargai sehat kalau kamu pernah sakit, ya kan? Guys, jujur aku gak nyangka ini videonya bisa hampir 20 menit. Atau bahkan udah lebih dari 20 menit nih sama intro. Coba kita cek ya. Last messages for you guys. Apa pesan terakhir buat teman-teman? Saran kah? Atau ya, apa pesan tambahan buat teman-teman? Kalau di antara teman-teman mungkin overrate your intuition, rise reverse, collaboration of souls reverse. I've told you. I'm sorry to say this, aku udah bilang kan, maaf banget, aku ngerasa memang ada orang-orang di sekitar kamu yang mungkin energinya atau vibrasi dan frekuensinya tidak sesehat itu buat kamu. Mungkin kamu nggak sadar, tapi have you ever heard, kalian pernah dengar nggak, 5 orang terdekat kita itu akan sangat membentuk kepribadian kita. Your vibes attract your types, vibrasi kamu yang menarik suku jiwa kamu. Aku bisa bilang ini berdasarkan pengalaman pribadiku. Oke, tadi lilinnya mati. Kenapa lilinnya mati aku bilang? Karena lilinnya lagi nggak boleh nyala. Kenapa aku rasa kalian tuh perlu untuk tarik diri dulu deh sebentar dari lingkungan pergaulan kamu. Bukan berarti kamu kabur atau kamu benci sama teman-teman kamu, tapi take time for yourself. Ambil waktu sebanyak mungkin yang kamu butuhkan untuk dirimu sendiri. Belajar kenali dirimu sendiri. Belajar kenali kebutuhan kamu sendiri dan dengarkan intuisimu sendiri. Karena kalian mungkin juga terbiasa dengar komentar orang lain, kritikan orang lain, atau paksaan orang lain. You've been forcing yourself to listen to the always buzzing bees or everything surrounding you until you forgot who you truly are. Kamu terlalu maksain diri buat dengerin voices, noises di sekitar kamu sampai kamu lupa kamu sendiri itu siapa. Rise-nya reverse, aku unblock dulu. Dengerin lagunya Katy Perry yang I forgot what's the title, yang Won't you survive, you will see me thrive. Rise juga ya. Ya kayaknya judulnya Rise juga. Mungkin kamu perlu dengar pesan tambahan di lirik lagu itu. Tapi aku bisa bilang kalian tuh insecure karena entah kamu memang tadi kebanyakan ngebandingin diri sama orang lain, kamu ngerasa minder, kamu ngerasa insecure sama teman-teman kamu. Sebenarnya kamu punya potensi, kamu punya bakat yang bisa kamu kembangkan. Tapi mungkin orang-orang sekitar kamu juga nggak dukung kamu. Dan ini aku unblock dulu. Collaboration of souls. Cari teman-teman yang lebih sehat. Cari lingkungan pergaulan yang lebih sehat buat kamu. Cari orang-orang yang memang lebih menguntungkan buat kamu. Bukan berarti kamu cuma ambil benefits dari orang-orang ya, tapi atau memanfaatkan orang lain, tapi ikutin intuisi kamu, izinkan intuisi kamu, kata hati kamu itu mengarahkan kamu ke teman-teman atau keluarga jiwa yang lebih sehat. Aku mau cerita satu hal. Ini pengalaman salah satu peserta anak kelas Journey to My Best Evolution Practice. Kalau teman-teman mungkin tertarik untuk gabung, itu mungkin kalau kamu gabung kelas-kelas online Evolution Practice atau kamu sering-sering komen di konten-konten Evolution Practice, mungkin kamu akan dipertemukan dengan teman-teman yang lebih sefrekuensi sama kamu, mungkin keluarga jiwa kamu atau soulmate kamu, soul family kamu. Tapi aku mau cerita satu pengalaman salah satu peserta anak batch Desember kelas Journey to My Best Evolution Practice. Sebelum kenal Evolution Practice atau sebelum gabung kelas itu, sebelum join kelas itu, dia orangnya sangat-sangat minderan. Ternyata setelah kita gali, setelah kita cari tahu, setelah kita energi cek, dia personal reading dan dia belajar materi healing dari kelas Journey to My Best Self, dia sadar kalau sebetulnya, oh iya, dia tuh orangnya minderan, dia orangnya insecure,
dia ngerasa nggak berharga, dia bahkan depresi, dia bahkan stres, dia bahkan merasa kayak hidupnya tuh hancur berantakan banget, bukan karena dia nggak punya kualitas, tapi karena dia terbiasa dikelilingi oleh orang-orang yang meragukan kualitas dia. Orang-orang yang bikin dia minder, orang-orang yang bikin dia insecure juga. Ketika dia akhirnya healing, ketika dia akhirnya nyembuhin diri, ketika dia akhirnya berani untuk membebaskan diri dari ketakutan dan belenggu masa lalu serta tendensi untuk mensabotase dirinya dan mensabotase pikirannya dengan hal-hal negatif, sekarang dia akhirnya dipertemukan dengan sesama teman-teman dari batch-nya dia, sesama sering sharing sama aku juga, sering sharing sama peserta lain, dan dia jadi jauh lebih percaya diri, dia jauh lebih berkarisma, dia jauh lebih, aku bisa bilang mandiri, dan dia akhirnya sadar ketika dia sembuh, ketika dia pulih, ketika dia sudah healing, malah dia yang jadi magnet buat rezeki, jadi magnet buat kebahagiaan, dan dia jadi lebih pede. Teman-teman yang punya nomor 1 juga perlu belajar untuk meningkatkan rasa percaya diri kamu dalam cara apapun. Oke, anyway, ya aku rasa ini video yang aku nggak duga ternyata panjang. Semoga video ini bermanfaat buat teman-teman yang punya nomor 1. Kalau kalian mungkin tertarik untuk energi check, personal reading, atau kamu tertarik untuk punya merchandise candle-nya Illusion Priestess, atau kamu tertarik untuk mendaftarkan diri ke kelas Journey to My Best Self atau kelas-kelas lainnya Illusion Priestess, khusus Journey to My Best Self itu pendaftarannya dibuka per 2 bulan sekali. Kalau kamu tertarik buat daftar, masih ada dibuka untuk sesi Maret. Dan aku akan buka lagi rencananya untuk Journey to My Best Self antara bulan Juni atau bulan Juli. Tapi selain kelas itu juga ada kelas belajar tarot bareng Illusion Priestess, juga ada kelas Maximizing Your Empress Self, lalu ada kelas 8 cara manifestasikan cinta sejati, dan ada juga kelas manifesting workshop. Oke? Semoga video ini bermanfaat buat teman-teman. Terima kasih nomor 1. Ayo, ingat ya. Pilih lingkungan pergaulan kamu dengan lebih sehat. Jangan minder, belajar untuk bisa lebih jujur. Dan jangan takut untuk memperjuangkan mimpi dan harapan kamu. Kamu orangnya stubborn kok. Kamu orangnya ngegas dan berani untuk berjuang. Tapi gunakan kemampuan kamu untuk hal-hal yang positif. Sekarang kita lanjut untuk teman-teman yang pilih opsi nomor 2. Oke, sekarang kita lanjut untuk teman-teman yang pilih opsi nomor 2 atau merchandise Scented Candle-nya Illusion Priestess yang terinspirasi dari kartu tarot The Lovers. Let's see. Kita akan cari tahu bagaimana energi teman-teman saat ini dan apa sih yang sebetulnya menghambat kalian dari kesuksesan, kebahagiaan, entah itu jodoh, rezeki, cinta sejati. I don't know. Coba kita cek energi kalian saat ini. Oke. Nine of Pentacles reverse. Ini Nine of kan? Ya, Nine of Pentacles reverse. Menarik. Hahaha. The Hangman. Aku terpanggil buat bilang apa yang kamu tabur itu yang nantinya akan kamu tuai. Sebentar, aku lupa ini decknya apa. Ini kartu apa? Nah, kalau kalian sering nonton pasti kalian tahu aku jarang pakai ini. Tapi bottom of deck kamu ada tuh Swords. Ini antara Ace of Wands kalau nggak salah, tapi reverse. Atau The Magician. No, it's not The Magician. Yep, Ace of Wands reverse. Oke.
Kalau aku diam bukan berarti aku ngilang, tapi aku lagi channeling pesan buat kalian. Dan tadi, apa yang kamu tabur itu yang nantinya akan kamu tuai. Gini, aku terpanggil buat bilang kalau di sini di grup ini tuh banyak orang-orang atau banyak kelompok yang kamu pengen cinta misalnya, tapi kamu takut buat buka hati. Okay, make sense. Mungkin karena kamu pernah dikecewakan di masa lalu, kamu pernah dikhianati, kamu pernah ditinggalkan. Ini adalah orang-orang yang aku bisa bilang gampang banget pesimis dalam hidup. Entah dalam hubungan percintaan, dalam karir, atau dalam anything. Ini adalah kelompok orang yang gampang pesimis dalam hidup karena you've been hurt dan kalian belum, aku yakin 100% banyak di antara kalian yang sebetulnya mungkin kamu bilang kamu udah healing, atau kamu bilang kamu udah mengampuni orang yang pernah nyakitin kamu. Are you sure? Aku nggak menghakimi di sini karena aku mau relationship itu bisa jadi safe haven, mau jadi tempat yang aman buat kita, ruang aman buat kita sama-sama berproses, ruang aman buat kita sama-sama belajar. Sebentar, aku pengen nyalain satu lilin. Ini The Lovers ya. Ini lilin yang aku pakai buat opsi kalian itu The Lovers. Tapi ini aku rasa akan jadi pesan healing sih buat kalian. Tapi ini aku pengen nyalain lilin ini, Temperance. Kalau teman-teman mungkin ngerasa butuh, atau kamu ngerasa pengen adapt, atau pengen punya nih merchandise lilin-lilin Illusion Prestige, silakan pre-order. Kamu bisa cek ke Instagram @merchillusion_prestige, atau kamu bisa chat ke kontak person Illusion Prestige langsung untuk tanya stok, karena kebetulan aku baru buat beberapa, ada nih beberapa stok, nggak banyak, tapi mungkin kamu bisa langsung punya kalau kamu tertarik. Entah yang look at the fire, okay. Guys, aku nggak tahu apa yang pernah bikin kalian sakit hati, marah semarah ini. Karena aku merasa marah. I'm feeling anger here. Aku nggak tahu, tapi kenapa aku pengen channeling tuh kayak kamu pengen marah, kamu pengen komplain ke orang, aku nggak tahu siapa subjeknya, tapi kamu pengen ngomong kayak, kenapa lu rebut apa yang udah jadi hak milik gue? Kenapa lu ambil itu? Tuhan, kenapa diambil? Kenapa dipisahkan? Kenapa saya gagal? Kenapa saya begini? Kenapa saya begitu? Tuhan, kalau saya dikasih tunjuk, saya bisa dapetin itu. Kenapa saya belum dapetin itu? Tuhan, kenapa saya dikasih mimpi ini? Kenapa saya dikasih mimpi itu? Tapi ujungnya gagal. Kamu marah. Kamu marah karena itu terjadi. Dan amarah kamu, emosi kamu, itu bikin kamu, aku gak ngerasa kalian minder ya, tapi bikin kamu ngerasa takut buat memulai. Entah mulai buka hati, atau mulai buat bisnis. Lilin Temperance ini aku buat untuk based on the inspired by kartu Temperance si Tarot, dan aku buat untuk memotivasi terutama diriku sendiri ketika aku ngerasa aku lagi butuh ditenangkan emosi, supaya nggak moody, supaya nggak baperan, supaya nggak combustible lah emosinya.
Guys, wait, I need to cleanse your energy. Where's my sage? Jujur aku ngerasa energi kalian berat loh. Ini saging kalau kamu punya sage. Ini sage. Aku ada sebetulnya di merchandise Lesion Braces, lagi-lagi aku kan promosi. Tapi sage itu sama kayak Palo Santo. Mereka berdua fungsinya untuk membersihkan energi kita, membersihkan energi negatif kita. Kamu perlu saging diri kamu sendiri atau kamu cleansing, belajar untuk self healing, belajar untuk mungkin lakukan meditasi healing inner child atau melakukan teknik-teknik self healing lainnya. Ho'oponopono juga bisa, karena kamu lihat nggak? Kelihatan nggak asapnya hitam? Jujur aku merasa untuk teman-teman yang punya nomor 2 ini ada dendam, ada emosi yang terpendam. Dan dendam atau emosi yang terpendam itu yang bikin kamu sebetulnya keblok banget. Aku berasa kayak pengen nangis loh. Dan sorry kalau kesana jorok, tapi dari tadi tuh kayak ingusku meler-meler. Padahal aku lagi nggak ingusan, lagi nggak sakit, dan aku berasa pengen nangis. Ini berat. I'm sorry. Aku minta maaf kalau misalnya nanti pesannya itu akan kerasa kayak menyakitkan buat kalian. But maybe kalau kamu terpanggil buat nonton video ini, mungkin memang udah waktunya buat kamu denger video ini. Tapi gini, see adjustment. Kamu pernah tiba di titik dimana kamu pengen berjuang, atau kamu pengen berharap, atau kamu pengen perjuangkan suatu hal, tapi entah apa yang mau kamu perjuangkan itu akhirnya pergi dari kamu. You need to let go, you need to release. Entah waktunya udah habis, waktunya udah berakhir, entah kayak meninggal pergi ke dimensi lain, atau direbut hak apa yang harusnya menjadi hak kamu itu nggak bisa jadi hak kamu, dan kamu nggak terima akan kehilangan itu. Dan kenapa tadi aku bilang kalian coba saging? Karena I have to say energi kalian berat. Entah ini kejadiannya recently, akhir-akhir ini, atau sebetulnya udah cukup lama kejadiannya, tapi kamu belum betul-betul rilis itu. Ada energi new beginning yang lagi keblok, ada energi awal baru yang lagi keblok. Entah awal baru dalam hubungan percintaan, atau awal baru dalam karir, awal baru dalam bisnis, atau awal baru dalam perkembangan diri, pertumbuhan diri. Yang benar-benar lagi keblok. Ada kesempatan, ada potensinya. Ada potensi untuk kamu melangkah maju. Kalian coba dengerin, aku belum lama ada upload video entah di TikTok dan di YouTube juga tentang sebetulnya oke, I'm gonna play that video deh. Aku akan play video itu buat kalian. Kita baru bisa benar-benar pulih dan sembuh dari luka, serta menyembuhkan lukanya kalau kita sebetulnya berani mengakui kalau kita memang pernah terluka. Aku rasanya ada kelompok yang terlalu sering berusaha untuk fake it till you make it, atau berusaha untuk berpura-pura seakan kamu baik-baik saja, padahal kamu tuh dalamnya ambiar, rapuh, hancur, fucked up. Jatuhnya kamu denial kalau kamu luka. Coba kamu bisa minta bantuan sama coach, sama healer, sama mungkin psikolog atau psikiater untuk bantu kamu healing juga.
Karena aku rasa kalian tuh apa ya, you really pretend to be okay when you're not. Kamu bener-bener berusaha untuk pakai topeng kamu baik-baik aja, padahal kamu memang lagi nggak baik-baik aja. And it's okay to admit kalau kamu lagi nggak baik-baik aja. Guys, oh my god, aku merinding. Sebenarnya aku lagi nonton ulang drama It's Okay to Not Be Okay-nya Kim So Hyun, So Ye Ji. Dan proses healingnya Ko Moon Young, karakternya So Ye Ji, itu baru berjalan lebih lancar ketika dia mulai mengakui kalau dia luka kan. Dan dia mulai ada inisiatif untuk nyembuhin lukanya, untuk menghadapi lukanya, menghadapi traumanya. Ini adalah kelompok yang aku rasa terlalu sering kabur-kaburan dari luka. Dan kabur-kaburan ke lukanya mungkin bisa dengan coping mechanism apapun, entah itu rokok, narkoba, seks, atau bahkan kamu kabur ke hal-hal yang sehat tapi jatuhnya bisa jadi bahaya. Contohnya overindulging alkohol atau overindulging ke overworking. Segala hal yang berlebihan gak baik kan. Dan jujur ya, aku merasa ini it's really painful. What you guys have gone through itu sangat-sangat menyakitkan. Apa yang sudah kalian lewati itu sangat-sangat menyakitkan. Dan mungkin kamu dipaksa untuk memendam lukanya sendirian, atau nggak ada teman curhat, nggak ada teman cerita, nggak ada orang yang bisa kamu rasa ngertiin kamu. Kalian butuh untuk dimengerti, kalian butuh untuk diterima, kalian butuh untuk lingkungan baru. Karena mungkin ini adalah kelompok orang-orang yang mungkin pernah atau at this moment sampai saat ini kamu masih sempat kena, entah kena bully, kena gaslight, kena atau apapun ya, toxic behavior. Api asapnya tuh hitam guys. Aku benar-benar ngerasain kalian tuh dendam. Dan dendammu, amarahmu itu yang ngehambat kamu dari kesuksesan. Itu yang ngehambat kamu dari kebahagiaan. Dan sebetulnya hal yang perlu kamu lakukan kalau kamu mau sembuh, mau bebas dari luka serta trauma ini, pertama, kamu perlu mengakui kalau iya kamu luka, kamu kecewa. Tapi lukanya itu terjadi di masa lalu. Dan gak seharusnya kamu bawa-bawa terus bebannya, bawa-bawa terus, ingat-ingat terus, ungkit-ungkit lagi memori tentang penyebab lukanya. Karena kamu tuh sebetulnya hidupnya di present time, bukan di past. Kamu hidupnya di masa sekarang, bukan di masa lalu. Kalian dengar nggak? Tadi kalau nggak salah ada anggota keluargaku yang lagi cuci kaki atau cuci tangan. Aku nggak tahu. Aku tuh sebetulnya lagi rekam ini di kamar, tapi pintu kamarnya lagi rada-rada aku buka sedikit. Karena tuh aku lagi nyalain lilin dan aku lagi nyalain sage. Dan kamar mandinya pasti kedengeran suara kamar mandi, karena kamarku samping kamar mandi. Ingat kan, ada suara air. You guys need to cleanse yourself. Kamu perlu untuk ngebersihin dirimu sendiri. Aku bisa sarankan teman-teman mungkin bisa untuk latihan meditasi Ho'oponopono, latihan teknik-teknik self-healing, latihan journaling, atau kamu beneran cari mentor, cari pakar, psikolog, psikiater, atau siapapun. Aku mau sharing satu cerita pengalaman peserta batch pertama, angkatan pertama nih. Angkatan pertama dilakukan di Desember dari kelas Journey to My Best Self. Kelas Journey to My Best Self itu kelas online illusion prestige, interaktif sifatnya. Per 2 bulan aku bukanya. Dimana di kelas online Journey to My Best Self itu mengajarkan gimana teknik-teknik self healing, gimana cara untuk memaafkan, melepaskan kemelekatan, gimana cara untuk belajar mengenal cakra-cakra kamu, belajar untuk mengenal potensi-potensi terbaik kamu. Dan ada satu peserta batch pertama yang sebelum dia daftar, itu energinya dia tuh, aku bisa bilang berantakan banget. Dia marah, dia emosi, dia dendam sama orang tuanya, dia ngerasa
trauma masa lalunya itu begitu membebani dia. Dia minderan banget orangnya. Tapi sekarang mau Maret ya, berarti Desember, Januari, Februari, 3 bulan. Dalam 3 bulan aku bisa melihat prosesnya. Proses peserta itu sangat-sangat signifikan. Sekarang dia jadi lebih pede untuk ngepost foto. Sekarang dia lebih berani untuk saat daftar itu dia lagi di kondisi sampai nanya minta rekomendasi psikolog dan psikiater ke aku. Karena dia ngerasa trauma masa lalunya terhadap hubungan percintaan separah itu. Tapi kalau nggak salah dia baru menikah kemarin. 22. Aku nggak akan sebut siapa subjeknya. Tapi lihat. Karena dia berani untuk merendahkan hatinya. Dan berani untuk ngajak dirinya dia berproses. Dia mulai dulu. Dia tabur usahanya dia untuk healing. Sampai akhirnya dia berani untuk maju, jalan, hadapi lukanya. Dia sadari kalau lukanya itu terjadi di masa lalu. Dan ya udah, dia nggak mau ngehambat-hambat dirinya dengan ketakutannya atau kekhawatiran dan emosi yang meledak-ledak lagi. Tuhan menghargai usaha kita loh. Beliau sama sekali tidak tidur. Dan aku lihat sendiri, ya toh karena aku yang pandu ya proses healingnya, karena aku yang bantu, jadinya ya aku lihat gimana proses healingnya dia. Dari yang nangis-nangis saat meditasi bareng. Karena tuh di kelas Unity biasanya tuh ada Zoom. Ada Zoom beserta dengan aku. Ada sesi Zoom dimana kita bisa meditasi bareng, curhat bareng, sharing bareng. Pelan-pelan aku lihat semuanya pesertanya pelan-pelan progressing. Karena tuh ibaratnya aku hanya jadi pemandu atau teacher. Tapi free will kalian dalam proses healing itu sangat-sangat menentukan. Dan kalian di sini percaya sama aku. Secepat mungkin kamu nanti mulai admit dan mengakui kalau iya, gue pernah luka, gue pernah sakit hati, gue pernah kecewa. Tapi itu it's in the past. Itu udah kejadian di masa lalu. That's not gonna define me. Trauma gue, masa lalu gue gak akan membentuk gue jadi siapa diri gue saat ini. Mampukan diri kamu untuk berserah. Akui kalau kamu luka, akui kalau kamu kecewa. Lalu berserah pada proses pemulihan. Jangan kabur dari luka lagi terus-menerus. Aku lihat prosesnya bisa sangat cepat loh. Bisa sangat signifikan. Dan sekarang asap dari stage-nya udah mulai putih. Kelihatan gak sih? Gak sehitam tadi. Ya kan? Kalian butuh untuk dibersihin nih energinya. Anyway. Sebentar. Video. Aku mau nunjukin satu video ke teman-teman. Dan ini background HP ku tuh karakternya Komunyong sama what's his name? Mungkin kalian juga perlu nonton drama itu. Apa namanya? It's Okay Not to Be Okay. Karena mungkin ada pesan tambahan lain yang perlu kalian dengar atau tonton dari drama itu. Tapi ini. Pada akhirnya, luka memang baru bisa disembuhkan sampai betul-betul pulih secara menyeluruh. Coba ya, aku ulang ya. Pada akhirnya, luka memang baru bisa disembuhkan sampai betul-betul pulih secara menyeluruh. Setelah kita mengakui dan jujur kalau kita pernah terluka. Selama kita masih berusaha kabur, selama kita masih berusaha mengelak, selama kita masih berusaha menyangkal dan beranggapan atau berasumsi, serta parahnya mungkin memasang topeng dan berpura-pura untuk baik-baik saja, selama itu jugalah sebetulnya kita hanya menunda-nunda proses penyembuhan diri. Selama itu juga sebetulnya kita hanya bersembunyi
di balik asumsi bahwa kita sedang baik-baik saja. Tapi apakah betul? Apakah fake it till you make it betul-betul berfungsi? Mungkin bagi sebagian orang ya. Tapi pada akhirnya kita baru bisa betul-betul bebas dari hantu masa lalu, bebas dari ketakutan, bebas dari belenggu sakit hati, bebas dari kekecewaan, dan bahkan bebas dari dendam dan iri hati. Memang ketika kita mengakui kalau setiap manusia pasti punya kelemahan, setiap manusia punya sisi tergelapnya. Ada yin, ada yang, ada kecewa, ada bahagia, ada luka, ada sembuh. Semuanya itu adalah elemen-elemen yang membuatmu dan membuatku utuh menjadi versi dirimu sepenuhnya, apa adanya. Tuhan menciptakan emosi sedemikian rupa sebetulnya agar kita bisa menghargai emosi, agar kita tahu bagaimana rasanya rapuh sebelum kita kuat. Tidak ada yang kebetulan. Semua kecewamu, semua sakit hatimu, semua amarahmu, mereka adalah pelajaran. Healing atau proses pemulihan diri dan penyembuhan diri tidak linear satu sama lain. Tidak bisa dipaksakan untuk terburu-buru. Tidak bisa tergesa-gesa. Tapi yang pasti, ketika kamu akhirnya berani untuk bercermin dan mengakui ke dirimu sendiri kalau kamu masih luka dan kamu butuh untuk pemulihan, kamu butuh disembuhkan. Pada saat yang sama, Tuhan dan semesta mendengar ketulusan hatimu, keberanian dirimu untuk betul-betul sembuh. Dan beliau pasti akan mempertemukanmu dengan orang-orang atau bahkan cara dan sarana agar kamu bisa betul-betul sembuh, bisa betul-betul pulih, sampai akhirnya kamu kembali bangkit dan jadi lebih kuat. Oke. Anyway, tadi aku terpanggil buat bilang, bukan hanya apa yang kamu tabur itu yang nantinya akan kamu tuai. Tapi mungkin banyak indera kalian yang kecewa dalam hubungan percintaan, atau kecewa dalam karir, kecewa dalam bisnis. Jangan takut untuk coba, mulai dulu. Dan I don't know why, aku pengen ngomong, belajar untuk jatuh cinta sama dirimu sendiri dulu. Belajar untuk buka hati, belajar untuk bisa menerima semua sisi tergelap kamu, shadow self kamu, belajar untuk mengakui kekurangan kamu, belajar untuk menerima kelemahan kamu, hargai kekuatan kamu, kekurangan kamu, belajar untuk bisa jatuh cinta sama dirimu sendiri seutuhnya, sepenuhnya. Sebelum kamu mungkin minta ada orang lain yang datang ke dalam hidup kamu untuk mencintai kamu. Lelah boleh. Aku terpanggil buat bilang ke kalian. Lelah boleh. Capek boleh. Boleh banget. Wajar lah manusia, kapasitasnya terbatas. Tapi kalau kamu lagi capek, istirahat. Bukan nyerah, oke? In the reverse, tapi coba aku unblock. Bravely market your magic. Beranikan dirimu untuk memasarkan keajaibanmu. See, I've told you. Udah bilang tadi. Jangan sampai banyak kesempatan atau di sini ada Ace of Wands reverse. Ada banyak kesempatan, ada banyak potensi, ada banyak peluang, ada banyak hal-hal menarik atau hal-hal indah yang sebetulnya bisa kamu rasakan atau bisa kamu tarik, bisa kamu magnetize, bisa kamu dapatkan kalau misalnya kamu berani untuk menjadi unik, berani untuk mungkin belajar manifesting, belajar law of attraction, berani untuk betul-betul menjadi versi terbaik dirimu sendiri dulu setelah kamu akhirnya berhasil healing, setelah kamu berakhir sembuh. Kalau teman-teman tertarik,
Kamu bisa daftarin diri juga ke kelas Manifesting Workshop Illusion Business. Di kelas Manifesting Workshop Illusion Business itu sifatnya non-interaktif. Kamu bisa pelajari sendiri materi-materinya. Ada lebih dari 10 materi, total lebih dari 6 jam yang kamu bisa pelajari terkait gimana sih cara untuk manifesting atau law of attraction yang efektif. Termasuk kertas-kertas latihan, langkah-langkah buat journaling, langkah-langkah untuk buat petisi atau petition, gimana cara doanya, gimana cara afirmasinya, supaya harapan dan keinginan kamu juga bisa lebih dijawab, Tuhan dijawab sementara dengan lebih cepat. Dan jangan takut untuk mulai, jangan takut untuk coba, jangan takut untuk mengusahakan, jangan takut untuk just be different, just be unique. Nah, aku kok ingat karakter, I forgot. Mangte, Kangte, Sangte, Muntangte di It's Okay to Not Be Okay. Dia juga di karakter itu punya kendala autism kan, tapi akhirnya dia tetap bisa berkarya. Dia tidak mengizinkan traumanya dia dan luka masa lalunya dia hambatan buat dia. Munsangte tetap bisa berkarya, tetap bisa bikin buku, ini spoiler, tetap bisa bikin buku, tetap bisa berkarya sama Komunyo. Jangan takut untuk kembangkan bakat kamu. Proses healing kamu akan berjalan langsung dan sangat pesat ketika kamu tetap menjadi dirimu sendiri. Tidak takut untuk memulai. Mengakui kalau iya kamu pernah luka, tapi kamu gak mau ngizinin lukanya itu jadi hambatan atau jadi batu sandungan buat kamu. Kamu gak takut untuk ambil kesempatan, ambil potensi, dan betul-betul untuk asah bakat kamu, asah talenta kamu. Reverse. Unblock dulu. Overthinking can spoil the magic. Kebiasaan overthinking itu bisa merusak keajaibannya. Bisa merusak keajaiban hidup kamu. Mungkin kalian sadar atau nggak sadar kamu punya tendensi overthinking yang parah banget. Dan kebiasaan overthinking atau overworrying kamu, kebiasaan mikirin hal-hal yang nggak seharusnya perlu kamu pikirin, kayak tadi, entah tadi luka atau trauma masa lalu kamu yang kamu pikirin berlarut-larut, atau kamu sibuk ngungkit-ngungkit masa lalu kamu, sibuk terjebak dalam ketakutan dan trauma masa lalu kamu, sampai kamu ngerasa kebeban sendiri. Kayak tadi, aku bilang kamu perlu saging, kamu perlu cleansing, kamu perlu dibantu lah oleh pihak-pihak yang berwenang. Kalau kamu mau dibantu oleh Illusion Business, aku bisa sarankan langsung booking sesi paket yang entah itu video call atau voice call. Kita bisa langsung mungkin meditasi bareng, aku bisa bantu readingin kamu, bacain tarot kamu, terus bantu cek energi kamu gimana. Itu lebih gampang sih, itu lebih efektif. Maksudnya lebih efektif dan lebih nyaman buat kamu, lebih nyaman buat aku juga. Oke. Karena Larimar itu juga ada coachingnya. Anyway. Fill your cup with sacred giggles atau reverse. Oke, aku pengen nanya ke teman-teman. Kapan terakhir kali kamu tuh sebetulnya benar-benar kasih kesempatan buat diri kamu bahagia? Buat diri kamu betul-betul lepas, bebas, tertawa. Bottom of the deck ada raw intention tapi reverse. I've told you sayang, kamu punya mimpi, kamu punya harapan, kamu punya emosi yang tidak dikelola dengan bijaksana. Coba hari ini, kapanpun kamu dengarkan video ini, ingatkan diri kamu untuk pertama-tama akui dulu kalau mungkin kamu memang masih punya luka. Cari tahu, gali penyebab lukanya di mana. Sadari kalau mungkin, ya bukan mungkin, memang penyebab lukanya itu terjadi di masa lalu dan bukan berarti kamu harus terjebak atau mengizinkan diri kamu terjebak di masa lalu selamanya. Izinkan diri kamu untuk menjadi unik, izinkan diri kamu untuk tertawa. Lakukan lebih banyak hal-hal yang bisa bikin kamu lebih bebas, tertawa bebas dan bahagia lagi. Berhenti overthinking. Coba deh kamu cari mentor, atau kamu cari coach, kamu cari healer, atau kamu cari teman-teman kamu yang bisa kamu percaya, dan do whatever makes you happy. Lakukan hal-hal yang bisa bikin kamu bahagia. Karena aku yakin nantinya your vibes attraction tribes tuh. Vibrasimu yang nantinya akan jadi magnet untuk apapun yang
kamu tarik untuk masuk dalam hidup kamu. Izinkan diri kamu untuk bisa bahagia dan bisa hidup lagi. Nantinya kebahagiaan kamu yang akan secara alami menjadi magnet untuk hal-hal lain yang bisa bikin kamu jauh lebih bahagia lagi. Oke? Aku rasa cukup sekian video yang ternyata hampir 30 menit ini. Atau bahkan lebih dari 30 menit kali ya ini. Untuk teman-teman yang pilih opsi nomor 2, kalau kalian rasa pesannya resonate, jangan lupa untuk like, komen, kasih tau aku. Dan kalian boleh share video ini ke teman-teman kalian yang kalian rasa perlu mendengarkan video atau video lain. Oke, sekarang kita lanjut untuk teman-teman yang pilih opsi nomor 3. Anyway, kalau kamu tertarik nanti untuk beli lilinnya atau daftar kelas-kelas, langsung cek Instagram ya. Kita lanjut untuk yang terakhir. Untuk teman-teman yang pilih opsi nomor 3 atau merchandise lilin di Emperor, kalau kamu tertarik untuk adopt atau punya lilin ini yang size 200 size interesting. Ini yang size 60 gram. Kamu bisa pre-order size 200 gram dan 60 gram. Kita akan cari tahu apa sih yang sebetulnya menghambat teman-teman atau bisa jadi batu sandungan dan penghalang buat kebahagiaan kamu. Aku mendengar kalimat take things slow. Take things slow, can you just release full. Kita mulai dari energi kamu saat ini ya. The full bukan berarti kamu bodoh, tapi lebih ke you want to experience newness, you want to experience new things. Kalian tuh kayak sudah sangat menginginkan, sangat mengharapkan suatu hal baru. Ada The Magician di sini. Ada Page of Wands reverse. Ada Ace of Swords. Two of Cups reverse. Interesting. Bottom of the deck kamu itu ada Four of Cups. Guys, sebentar. Aku nggak ngilang. Aku lagi coba channeling kalian, tapi tiba-tiba punggungku sakit banget. Punggung dan tulang ekorku sakit banget. Aku rasa ini aku lagi di kamar. Aku rekam ini di samping tempat tidur di meja. Tapi aku rasa sebentar. Just give me time. Sambil aku coba ngoceh-ngoceh ya, tapi aku perlu tiduran sebentar. Au. Suara aku kedengeran nggak? Tapi aku rasa memang ini yang kalian butuhkan. Tiduran dulu, istirahat dulu, mengevaluasi apa yang kamu mau, apa yang kamu inginkan, itu sesuai dengan apa yang kamu harapkan dan apa yang kamu butuhkan atau tidak. Dan tiba-tiba sambil aku lagi tiduran nih, aku ngeliat ada cahaya lampu di atas plafon kamar. Dan cahaya lampunya tuh tiba-tiba kayak berasa lebih terang dari biasanya.
Dan aku terpanggil buat bilang ada pesan buat kalian selain tadi. Take things slow. Belajar untuk re-evaluate your values. Jujur aku harap suaraku kedengeran. Tapi ini pertama kalinya juga aku reading sambil tiduran. Kalau kalian nontonin Delicious Praise dari tahun 2019, di pertengahan 2020, awal pandemi, aku sempat kepleset dan sempat ada masalah atau kendala tulang belakang, tulang ekor. Tapi ya puji Tuhan, alhamdulillah nggak terlalu parah. Dan ini benar-benar pertama kalinya aku ngerasa kayak di tengah-tengah reading aku keganggu karena sakit. Toh tadi PAL 1 dan PAL 2 juga sebetulnya lebih dari 60 menit. Jadi aku udah lama duduk. Dan di awal, aku udah mulai berdiri lagi. Di awal tadi aku ada bilang, dan aku jujur ada merasakan, tapi aku awalnya hesitant. Ada energi kegelisahan di sini. Ada energi seakan kamu pengen speak up, kamu pengen ngomong, kamu pengen ngusahain apa yang kamu rasa harus kamu perjuangkan. Entah itu jodoh, cinta, rezeki, uang, apapun. Tapi jangan buru-buru, jangan impulsif. Ini adalah kelompok orang, oh my god, the Emperor. Lilin ini terinspirasi dari energi The Emperor. The Emperor itu memang ibaratnya kalau di antara kalian ada yang belajar tarot atau tertarik untuk mendaftarkan diri untuk belajar tarot bareng Delicious Priestess, silakan daftar ke kelas online Delicious Priestess yang belajar tarot bareng Delicious Priestess. Tapi The Emperor itu adalah energi yang you want to lead. You want to start anew, you want to start doing something. Kamu pengen gerak terus. You're always on the go. Entah memang kalian dituntut untuk selalu produktif, atau dituntut untuk selalu kerja, atau kamu dituntut untuk mungkin buru-buru nikah, buru-buru sukses, buru-buru ini, buru-buru itu. Sampai kamu memaksakan diri untuk ngikutin standar dan keinginan orang lain. Jujur aku merasa ada energi di antara kalian yang sepertinya kecapean, burnout. Karena burnout kamu jadi kayak capek, lelah, jenuh, bingung gitu loh, kayak bosen sih. Banyak antara kalian yang aku rasa lagi bosen gitu, dan hambatan kamu ya karena bisa jadi kejenuhan kamu, kebosanan kamu, atau kamu menginginkan variety, atau menginginkan suatu hal baru yang bisa memotivasi kamu, atau bosen, ada energi kebosanan di sini. Kamu ingin melakukan suatu hal baru. Oke, aku mau sharing sedikit sama kalian. Mungkin kalian ada yang udah nonton videoku akhir-akhir ini yang aku sharing ke kalian tentang aku jujur jenuh, aku jujur bosan, aku jujur capek. Karena Delicious Praise itu ada dari 2019. Berarti 3 tahun, 4 tahun terakhir ini aku udah jarang udah bukannya nggak tiba-tiba kartu ada yang jatuh guys, itu bukan kartu. Bukannya aku jarang melakukan hal-hal yang aku suka, tapi lebih ke karena aku suka sharing, aku suka bikin konten, aku jadi jarang ngelakuin hobi aku. Hobi apa? Contohnya hobi ngelukis, hobi gambar,
atau hobi nyanyi, hobi karaokean. Ya toh emang pandemi, tapi aku jadi lebih apa ya, pelampiasanku kekerjaan. Atau pelampiasanku ya bantu-bantu klien. Bukan demi uang juga sebetulnya, bukan purely demi uang, tapi lebih karena aku nggak tega, aku pengen ngebantu. Dan aku suka aja sharing, aku suka aja ngoceh-ngoceh. Atau sama kayak video ini juga dibuat jam 3 pagi. Tapi anyway, kalian juga orang-orang yang keras seperti itu. Kamu terjebak dalam rutinitas yang itu aja. Sedangkan kalian adalah orang-orang yang butuh variety, butuh hal-hal baru ya. Sampai kamu lupa untuk melakukan hal-hal yang kamu suka. Atau mungkin kamu ini bisa jadi kayak I feel stubbornness di sini. Aku juga merasa ada keras kepalaan di sini. Kamu ngerasa apa yang kamu pikir baik itu harus jadi yang terbaik buat kamu. Bisa jadi teman-teman, kamu pengen teman-teman kamu harus selalu ada di sekitar kamu. Atau kamu pengen gebetan kamu atau orang yang kamu suka itu harus jadi yang terbaik buat kamu, padahal belum tentu. You have options loh di sini, aku rasa. Kamu punya options, kamu punya pilihan. Terkait mungkin siapa orang yang mau kamu pilih buat jadi jodoh kamu. Atau siapa teman-teman yang memang baik dan mana yang tidak baik buat kamu. Lifestyle atau gaya hidup yang perlu kamu pilih. Lingkungan. Aku bisa bilang untuk teman-teman yang pilih nomor 3, ada beberapa kemungkinan pesan yang betul-betul perlu kamu dengar. Yang pertama adalah you guys are tired or you guys are exhausted and you need to rest. Kamu kecapean dan kamu butuh istirahat dulu sebelum kamu melangkah menuju suatu hal baru. Entah itu bisnis baru, peluang kerja baru, new venture, new adventures. Peluang baru, peluang kesempatan baru. Peluang untuk memanifestasikan kehidupan baru. Atau mungkin pasangan baru, kesempatan kerja baru, kesempatan untuk studi atau belajar hal baru. Kalian juga adalah kelompok yang saking kamu banyak banget ide, banyak banget rencananya, kamu kecapean, kamu bingung. Ini adalah kelompok orang-orang yang idenya banyak, sering tertarik untuk memulai suatu hal, tapi di tengah jalan kamu stop. Atau di tengah jalan kamu gak ngelanjutin karena keburu kecapean. Dan kalian perlu belajar untuk ibaratnya gini, aku lihat ada vision kayak ada orang mau diet. Dia di hari pertama ngotot lari 5 jam, kardio 5 jam. Hari kedua kardio 5 jam. Hari ketiga kardio 5 jam. Hari keempatnya tepar. Hari keempat dia nggak bisa ngapa-ngapain. Bangun dari tempat tidur juga nggak bisa. Karena kan nggak sehat kan. Dia mau buru-buru diet. Beda cerita kalau misalnya dia olahraga misalnya hari ini setengah jam. Pagi setengah jam, sore setengah jam. Lalu besoknya atau 2 hari setelahnya sama. Tapi dengan lebih konsisten, dengan lebih komitmen. Ini adalah kelompok atau apa, aku rasa kamu kabur ke kerjaan. Kalau ada emosi, kalau ada perasaan. Kamu memendam perasaan kamu, lari ke pekerjaan. Jadi kalau misalnya ada masalah hubungan sama orang lain, kamu lari ke kerjaan. Jangan sampai kayak aku tadi. Dikasih tahu lewat tubuhku aku butuh istirahat bentar. Dan habis ini pasti aku istirahat langsung. Sambil edit full videonya, sambil tengkurap mungkin, atau sambil tiduran. Dengarkan tubuh kamu. Di sini ada the Fool, ada the Magician, ada Ace of Swords. Your mind, your heart knows what you need to do. Ini pesan yang sangat-sangat apa ya, sangat-sangat general menurutku. Dan
Ingat kan tadi aku bilang tumpukan kartu oracle-nya, decknya jatuh. Dan aku langsung taruh di tempat tidur karena aku lagi duduk tempat tidur kan. Bottom of decknya changes, perubahan. Aku jujur merasakan ada energi awal baru di sini. Entah ada perubahan tempat kerja ke dalam kehidupan teman-teman, atau perubahan hubungan, perubahan kesempatan, perubahan gaya hidup. Kalian tuh perlu melakukan suatu hal yang berbeda, sesuatu hal yang di luar dari comfort zone kamu, supaya kamu bisa membebaskan diri dari hambatan atau blockage dari kebahagiaanmu sendiri. Intinya adalah, sebetulnya yang ngehambat kamu dari kebahagiaan, yang ngehambat kamu dari rezeki, atau ngehambat kamu dari mungkin cinta sejati, ngehambat kamu dari hal-hal yang kamu mau, sebetulnya karena kamu terlalu terjebak dalam rutinitas yang bukannya salah, tapi menjenuhkan. Ibaratnya gini, kamu misal kamu lagi jalan-jalan ke Bali gitu, tapi yang kamu telusuri cuman daerah mungkin Kuta atau daerah PT Tenget aja. Kamu nggak jalan-jalan ke Bali Selatan, kamu nggak jalan-jalan ke Bali Utara, kamu nggak jalan-jalan ke Uluwatu mungkin, atau kamu nggak jalan-jalan ke daerah-daerah lain. Kamu nggak tahu kalau pantai di Bali itu bukan cuma daerah Kuta gitu. Nah, paham kan? Kamu nggak tahu kalau di luar sana tuh sebetulnya lebih luas dari apa yang kamu duga, lebih luas dari apa yang kamu bayangkan. Dan aku bisa bilang mungkin kalian adalah kelompok yang memang terlalu terdoktrin pada, tadi aku bilang di awal kan, entah tuntutan orang lain untuk selalu kerja. Kamu dipaksa untuk selalu kerja, dipaksa untuk selalu produktif, dipaksa untuk ngikutin standar-standar orang lain. Sampai ini ini 12 Cups, tapi 12 Cups-nya reverse. Karena aku rasa sampai kamu tuh kadang nggak tahu kamu mau apa. Kamu kadang nggak tahu kamu butuh apa. Mungkin kalian juga butuh untuk dengar pesan nomor 1, karena mungkin ada pesan tambahan yang perlu kamu dengar dari nomor 1. Karena entah kenapa aku rasa banyak di antara kalian yang mungkin tertarik buat dengar nomor 1 juga. Anyway, sebetulnya kalian itu lagi dalam titik transisi sih aku rasa. Oh my god, kalian tau nggak? Aku tuh barusan ngambil ini lilin the Fool juga, dan ini the Fool. Aku pengen nyalain lilin the Fool tiba-tiba. Karena tuh kayak kalian, ini aku nyalain di sini aja. Kalian kayak pengen atau butuh untuk dinyalakan lagi api kamu, gairah api kamu, gairah kamu terhadap kehidupan perlu dinyalakan lagi. Panas. Motivasi kamu perlu dinyalakan lagi. Bukannya mungkin iya, motivasi kamu, semangat kamu sempat hilang. Tapi aku rasa bukan betul-betul hilang, lebih ke jatuh. Lebih ke kamu capek sayang. Kayak tadi, aku sakit tulang punggung tiba-tiba. Istirahat dulu deh. Istirahat dulu. Luangkan waktu untuk evaluasi diri. Jangan terburu-buru, jangan tergesa-gesa. Aku tahu mungkin kalian pengen buru-buru sukses, kalian pengen buru-buru nikah, kalian pengen buru-buru kaya, kalian pengen buru-buru ini, pengen buru-buru itu. Tapi ingatkan dirimu ada yang namanya divine timing atau waktunya Tuhan. Manusia bisa berencana, pada akhirnya Tuhan yang beracara. Kita bisa bikin plan A, B, C, D, Z, E, F, G 1, 2, 3, bla 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 bla, backup plan sebanyak mungkin. Tapi kalau Tuhan belum ngizinin, bilang belum waktunya, belum waktunya. Tapi kalau udah waktunya, ya kamu mau kabur gimana pun gak akan bisa kabur. Aku rasa kalian tuh tahu loh, bakat kamu, mimpi kamu, potensi terbaik kamu, talenta kamu di mana.
aku bisa bilang ini kelompok yang sebetulnya mungkin kamu juga sudah melewati dark night of the soul. Kamu udah melewati masa-masa kegelapan jiwa kamu. Kamu udah healing, kamu mungkin lagi healing, atau kamu sudah shadow work, atau kamu sudah berusaha untuk mengenali potensi kamu, bakat kamu. Dan kamu sebetulnya juga, if you've started to know what you want, you've started to know what you need, kamu pelan-pelan udah mulai belajar memahami apa yang kamu mau dan apa yang kamu butuhkan. Tapi gini, aku lihat vision kayak ada pelari ya. Ada pelari. Dan ini quote yang aku bilang ke salah satu klien aku beberapa hari yang lalu. Dia peserta kelas Journey to My Best Self-nya antara batch Januari atau batch Maret, aku lupa. Kalau kalian mau daftar nanti Maret, Journey to My Best Self itu adalah kelas online illusion business yang mengajarkan tentang teknik-teknik self healing, teknik-teknik gimana cara kamu bisa menjadi versi terbaik kamu. Dan singkat cerita, kemarin aku baru ada sharing, aku nggak tahu apakah nanti anaknya akan nonton ini dan akan pilih PAL ini juga. Anak ini daftar dari Desember. Dia awalnya daftar maju mundur. Karena dia insecure. Karena dia punya masalah, punya isu juga dengan rasa percaya dirinya. Dia punya masalah dalam hubungan percintaannya dia. Dia merasa susah untuk melepaskan orang dari masa lalunya dia yang pernah berkesan banget sama dia tapi tidak sesehat itu. Hubungan mereka tidak sesehat itu. Dan orang yang sama itu sebetulnya ada booking sesi buat voice call. Larimar tapi voice call. Dan dia minta energi cek. Tapi dari Januari sampai baru kita bisa energi cek hari Jumat. Jumat atau Sabtu? Aku lupa, tapi baru minggu lalu kita bisa energi cek. Dan dia sendiri yang ngomong ke aku kayak, Kak, sebetulnya kita ketunda-tunda tuh bukan kebetulan deh aku rasa. Tapi kalau mungkin dipaksain aku cerita dari Januari, sedangkan aku belum pelajari materinya. Oh, dia anak Januari berarti. Kita booking konsultasi dari lama, tapi akunya belum siap, akunya belum healing. Aku rasa aku malah gak akan cerita, Kak. Cuman akan nangis-nangis doang. Sambil telepon, sambil ngobrol sama kakak. Dan dia ikuti proses healingnya dia. Karena aku rasa energi kalian itu juga energi orang-orang yang kamu sudah menyelami kegelapan jiwa kamu. Kamu udah tahu kelemahan kamu di mana, kamu udah tahu kekurangan kamu di mana. Kamu mungkin juga udah belajar untuk mempraktekkan teknik-teknik self healing. Kamu tahu loh. Kamu tahu. Tapi kamu masih kelelahan aja, kamu masih kecapean aja. Ya namanya healing gak gampang ya. Aku kasih perumpamaan buat si klien yang kemarin ini. Sebut saja Miss Anne. Miss Anne ini, dia pernah terjebak dalam hubungan yang beracun. Which is pernah luka dong. Tapi dia udah nyembuhin lukanya dengan dia belajar meditasi, dia belajar self healing, dia juga ikut ke kelas Journey to My Best Self Illusion Business batch Januari dia. Karena udah ada hasil. Cepet ya berarti prosesnya dia juga hampir 2 bulanan. Dia itu lukanya udah mulai sembuh nih. Bayangkanlah ibaratkan ada orang jatuh. Orang pelari jatuh. Lukanya udah mulai sembuh. Udah gak perlu pakai obat merah. Tapi mungkin masih ada memar-memar. Yang perlu disembuhkan mungkin bisa pakai dikompres batu. Atau pakai salep-salep gel-gel penyembuh memar lainnya. Nah kalian tuh sebetulnya juga udah sembuh, udah pulih dari luka. Tapi jangan memaksa diri kamu untuk langsung lari, ngegas. Tergesa-gesa jatuhnya. Dan itu adalah hambatan dari kebahagiaan kamu sendiri. Ini adalah kelompok orang-orang yang aku rasa kamu suka sering nuntut dirimu untuk jadi sempurna. Atau suka sering punya standar-standar atau ekspektasi-ekspektasi yang tidak realistis. Kayak tadi aku kasih contoh, diet.
Oke, kita mau punya tubuh ideal. Tapi tubuh ideal juga nggak bisa langsung kebentuk dalam sekejap semalam. Butuh waktu, butuh proses. Izinkan diri kamu untuk berproses. Dan tiba-tiba aku keinget tato salah satu grup, salah satu leader K-pop grup, Astro. Astro tuh leadernya Jin. Dia Jin ini punya tato. Salah satu tatonya tulisannya adalah play with the process, bermain dengan prosesnya. Izinkan diri kamu untuk bisa bermain dengan prosesnya. Step by step, one step at a time. Jujur aku udah merasa teman-teman tuh tahu, kamu tahu apa mimpi kamu. Kamu udah tahu apa harapan yang terbaik buat kamu, apa keinginan kamu. Kamu bahkan mungkin udah tahu langkah-langkah selanjutnya yang perlu kamu lakukan apa. Kamu udah nyusun strategi nih, mimpi dan harapan kamu gimana. Tapi mungkin ya kamu belum sekuat itu untuk terburu-buru atau sekuat itu untuk tergesa-gesa. Atau mungkin kamu belum yakin buat coba karena kamu belum sepede itu dan belum percaya, belum secinta itu sama dirimu sendiri, belum sesayang itu sama dirimu sendiri, belum seberani itu untuk ya udah kasih kesempatan buat dirimu sendiri mencoba. Mungkin ya kamu masih takut, kamu masih khawatir karena sisa-sisaan bekas-bekas residu atau traumanya udah masih ada, tapi penyebabnya mungkin udah hilang. Oke, tadi aku keinget satu contoh yang aku lupa buat kasih contoh. Kalian butuh variety, kalian butuh hal baru, kalian butuh untuk distimuli, dipancing oleh hal-hal baru, cari stimulus baru, cari hal-hal baru yang menarik. This is creepy. My intuitions these days are extremely strong. Aku tuh beberapa minggu terakhir ini lagi suka baca buku banget. Dan aku lagi suka, tadi aku bilang karaoke. Dan aku juga lagi suka skating lagi. Itu hobi-hobi aku lama, hobi-hobi inner child aku. Hobi-hobi aku di zaman-zaman anak kecil sampai 12-15 tahun gitu. Which is 10 tahun lalu kali ya. Maksimal 10 tahun, 11 tahun, 12 tahun lalu kali. Hobi ini masih dijalankan. Sering baca buku, suka skating, lalu suka gambar, suka nyanyi-nyanyi. Nah, kalian tuh mungkin juga, you guys need to listen to your inner child. Itu yang tiba-tiba aku dengar. Lakukan hal-hal yang bisa bikin inner child kamu lebih bahagia. Mungkin kamu terlalu terjebak juga dalam rutinitas atau tanggung jawab kamu, dan kamu stres sendiri, kamu capek sendiri, dan kamu ngerasa kayak hidup kamu stagnan, nggak maju kemana-mana. Sebetulnya bukan nggak maju kemana-mana, tapi memang lagi disuruh istirahat. Balik lagi kayak tadi contoh, aku disuruh istirahat dulu. Istirahat bukan berarti aku bablas tidur kan tadi, tapi aku kasih kesempatan buat diriku, ya udah istirahat dulu aja. Kamu juga mungkin perlu kasih kesempatan buat diri kamu, mental kamu, emosi kamu buat istirahat. Coba kita cek ya, saran buat teman-teman. Dan lakukan hal-hal baru. See the sacred flow of yes. Hargai aliran dari kata ya atau ya. Dan shift the way to new potential. Ini ada Nine of Swords reverse, dan kalian lihat kartunya jatuh sendiri. Kartu di bawah Four of Cups, Nine of Swords reverse. Dan I've told you, kamu tuh sebetulnya sudah keluar dari masa-masa terburuk kamu. Untuk teman-teman yang pilih nomor 3, the worst is in the past. Kamu udah jauh lebih baik kondisinya, cuman ya masih memar sayang. Jangan paksain diri kamu untuk buru-buru. Kamu udah bisa belajar kelola pikiran kamu udah bisa belajar kelola ketakutan kamu. Dan ini limitations inspire innovation. Sampai reverse aku unblock dulu. Mungkin kalian juga masih takut. Wajar lah, aku pertama kali pakai lagi nih. Aku pertama kali pakai sepatu skatingnya tuh aku takut. Gimana ya kalau gue jatuh? Gimana ya kalau gue begini? Gimana kalau gue begitu? Oh my god, I've told you about inner child. What do you really want? Tanyakan ke dirimu sendiri.
apa yang sebetulnya kamu betul-betul ingin lakukan. Entah itu hobi, mimpi, harapan, keinginan. Tanya ke dirimu sendiri. Belajar untuk jujur ke dirimu sendiri dan cari tahu kamu pengen apa sih sebetulnya dalam hidup. Kayak kamu cari tahu dan kamu ajak ngomong dirimu sendiri. Bilang, kita udah sembuh loh sekarang, kita udah pulih loh. Yang terburuk itu sudah ada di masa lalu loh. Kita mau apa nih? Kita mau ngelakuin apa nih di tahun ini? Bikin resolusi-resolusi yang di luar dari comfort zone kamu, tapi kamu yakin resolusi itu bisa bikin diri kamu bahagia. Contohnya, aku duga nggak aku akan tertarik untuk baca novel lagi, baca buku lagi. Atau aku akan tertarik untuk main ice skating lagi. Of course not, enggak. Tapi ternyata aku punya waktu. Dan ternyata aku masih bisa. Mungkin kalau teman-teman punya hobi lama, coba lakukan. Lakukan dan izinkan hobi-hobi lama itu untuk memotivasi kamu. Jadi new variety. Jadi rutinitas baru yang bikin kamu semangat lagi. Oh, aku kasih satu contoh kasus dari diriku sendiri juga. Aku suka baca, aku suka nulis. Dan tiba-tiba beberapa hari yang lalu tuh ada satu teman aku terakhir nulis, mungkin ada yang tahu, di luar relation basis, di luar imageku sebagai relation basis, aku juga researcher, aku juga penulis. Dan beberapa hari yang lalu tuh tiba-tiba ada temen lamaku yang nanya, masih nulis gak? Masih ada artikel gak? Masih ada tulisan gak? Masih ada novel gak? Dan oke, ya jujur, karena relation basis, karena rutinitas aku sebagai relation basis dan rutinitas aku sebagai PR di kerjaan kantoran aku lupa kalau aku suka nulis. Tapi sekarang lagi terbangkitkan lagi. Nah, kalian tuh aku rasa, I've told you, ini tuh kayak ada apa ya, ada motivasi atau ada semangat baru atau ada inspirasi baru yang akan datang. Dan inspirasi baru yang akan datang ini perlu kalian sambut supaya kamu bisa menjalani hidup kamu dengan lebih lempeng lagi dan nggak penuh dengan ketakutan, nggak penuh dengan kekhawatiran, nggak penuh dengan rasa tidak pantas atau rasa tidak berdaya. Hambatan terbesar kalian adalah kamu takut untuk mencoba, atau kamu takut buat menghadapi limitation kamu, atau kamu ngerasa, kak, tapi kurang dana kak, kurang cakep kak, kurang ini kak, kurang itu kak. Atau hambatan lain lagi adalah kamu terlalu maksain diri untuk tergesa-gesa. Pelan-pelan aja, no need to rush, pelan-pelan. Semua akan tiba tepat pada waktu yang tepat. Entah itu jawaban dari pertanyaan kamu, jawaban doa kamu, solusi, cara, sarana, orang yang tepat buat bantu kamu, jodoh, rezeki, semua akan tiba tepat pada waktu yang tepat. Dan pertama-tama kalian perlu belajar buat manifesting deh. Coba daftar kelas manifesting workshop and relation business. Untuk kamu tahu dan gali apa yang kamu betul-betul mau. Setelah kamu tahu dan gali apa yang kamu betul-betul mau, coba untuk belajar, cari tahu juga apa sih sebetulnya cara terbaik untuk saya mendapatkan apa yang saya mau ketika saya sebetulnya udah tahu nih potensi saya apa, bakat saya apa, talenta saya apa, terus gimana caranya saya bisa memaksimalkan bakat dan potensi itu. Aku bisa sarankan buat teman-teman daftar 2 kelas resolution business yang Journey to My Best Self dan Manifesting Workshop. Atau cari deh info-info tentang healing, info-info tentang supaya lebih maksimal ya healing kamu, dan cari info tentang manifesting, cari info tentang law of attraction. Pelajari dan jangan takut untuk melakukan hal-hal yang kamu suka. You have everything you need. Kalian punya semua yang kamu butuhkan untuk bikin diri kamu lebih bahagia di masa depan. Percaya sama aku. Oke. Well, karena nomor 3 sudah, aku rasa berarti semua pesan, aku pengen ngomong ini. Shift the way to new potential. Jangan takut untuk muter otak, cari ide, cari sarana. Keluar dari zona nyaman kamu, keluar dari comfort zone kamu. Orang yang pernah jatuh, ketika dia lari lagi, ototnya dia, tubuhnya dia pernah terluka. Dan dia mungkin nggak jadi pelari yang sama. Mungkin dia akan punya strategi baru dalam berlari. Ya.
Atau mungkin dia juga butuh adaptasi, and that's okay. Kayak tadi, aku duduk butuh adaptasi. Setelah aku jatuh tahun lalu, 2 tahun lalu deh, itu aku juga butuh adaptasi. And that's okay, ya kan? Oke, aku rasa ini semua untuk teman-teman yang pilih opsi nomor 3. Kalau kalian rasa ini resonate buat kalian, jangan lupa untuk like, komen kasih aku, dan kalian boleh banget share video ini ke teman-teman kalian yang lain atau video lain dari Relation Business. Kalau di antara teman-teman mungkin ada yang tertarik untuk daftar konsultasi personal reading, atau kamu tertarik untuk daftar kelasnya Relation Business, atau tertarik untuk adopsi merchandise gelang kristal atau merchandise candle, scented candle ini, segala informasi yang kamu butuhkan itu ada di Instagramnya Relation Business, @relation_business dan @merch_relation_business. Anyway, berarti semua pesan yang perlu aku sampaikan dari opsi nomor 1, opsi nomor 2, dan opsi nomor 3 sudah disampaikan. Semoga video ini bisa bermanfaat buat teman-teman. Sampai kita bertemu lagi dalam kesempatan. Bye-bye. God bless. I love you.